Masih bersama kami di Presisi Utama. Polisi berhasil meringkus sindikat penjualan bayi di Depok, Jawa Barat yang dilakukan melalui media sosial. Tindak pidana perdagangan orang ini dilakukan oleh orang tua bayi yang diiklankan melalui grup ibu hamil Facebook. Polres Metro Depok berhasil mengamankan 8 orang yang terlibat dalam sindikat penjualan bayi melalui platform media sosial Facebook. Kapolres Metro Depok Kombes Arya Perdana mengatakan, para pelaku mengiming-imingi setiap ibu yang ingin menjual bayinya dengan sejumlah uang mulai 10 juta hingga 15 juta rupiah. Adapun ibu yang menjual bayinya mengaku terpaksa karena hamil di luar nikah, serta suaminya tidak mau mengurus bayinya. Polisi mendapati 2 bayi telah dijual oleh orang tuanya seharga 15 juta rupiah ke para sindikat. Selanjutnya bayi itu dijual kembali ke orang yang ingin mengadopsi sebesar 45 juta rupiah di Bali. Saat ini unit PPA Satreskrim Polrestro Depok masih melakukan penyidikan terhadap para orang tua di Bali yang melakukan adopsi anak secara ilegal, termasuk menelusuri dugaan adanya orang yang turut memesan. Nah, ini merupakan satu sindikat yang cukup terorganisir karena memang ada iklan yang disiarkan melalui Facebook dengan tujuan mencari ibu atau setiap perempuan yang ingin menjual bayinya. Lalu dari situ juga diiming-imingi apabila nanti mau menjual bayinya akan diberikan sejumlah uang. Jadi uangnya sejumlah 10-15 juta. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Polda Jawa Barat mengungkap kasus penipuan penyedia jasa layanan seksual yang dilakukan 4 narapidana dari balik jeruji besi. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham mengatakan kasus ini terungkap setelah seorang korban melapor ke kepolisian. Setelah ditelusuri, para pelaku ternyata merupakan napi yang masih mendapat pembinaan di Rutan Kelas 2B Balikpapan. Kejadian ini bermula ketika korban mendapatkan informasi pada grup Telegram yang menawarkan jasa panggilan video asusila hingga layanan seksual. Korban kemudian mengirimkan uang ke akun milik tersangka, kemudian sempat dihubungi oleh beberapa pihak yang mengaku agen Boris Manajemen untuk keamanan layanan pribadi. Setelah itu pelapor atau korban diminta untuk mengirimkan sejumlah uang secara bertahap dengan total kerugian dari korban mencapai sebesar 38 juta rupiah. Para tersangka dijerat dengan undang-undang tentang ITE dan terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara dan denda paling banyak 12 miliar rupiah. Dari pelapor. Kemudian pelapor ditawari VCS, ya, video call seks. Kemudian pelapor atau korban tertarik. Selanjutnya pelapor atau korban mengirimkan dana awal sebesar Rp50.000 ke akun dana milik tersangka. Para pelaku ini mengaku dengan menggunakan identitas akun bernama Ratna, jadi seolah perempuan. Namun kenyataannya para pelaku ini tidak ada yang perempuan, merupakan laki-laki dan merupakan warga binaan. Polres Jombang berhasil menangkap 5 orang pelaku dan telah ditetapkan sebagai tersangka tawuran yang terjadi di tengah pelaksanaan Karnaval HUT ke-79 Kemerdekaan RI di Desa Rejo Sopinggir, Tebelang, Jombang, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kasatreskrim Polres Jombang menyampaikan perkembangan dari kejadian viral yang berada di Desa Rejo Sopinggir, Kecamatan Tembelang, bahwa kejadian tersebut kami sudah melakukan tindakan penegakan hukum dan juga mengamankan 5 terduga pelaku. Untuk pemicu saat ini yang kami selidiki bahwa memang sebagian besar adanya karnaval yang dilakukan, selanjutnya masyarakat
ada terjadi pelemparan dan sebagian besar banyak yang mengikut serta. Untuk jumlah tersangka, kami saat ini mengamankan 5 orang, yang mana 2 sudah masuk dalam usia dewasa dan juga 3 masih dalam usia anak-anak, sehingga kami melakukan perlindungan terhadap anak. Pasal yang kami terapkan, dia bisa dilakukan pasal 170 atau 351 KUHP, yang mana dapat dijera dalam kurun waktu 7 tahun. Himbauan bagi masyarakat Kabupaten Jombang untuk sama-sama menjaga kondusivitas di wilayah Kabupaten Jombang sehingga dapat berjalan dengan aman, tertib, damai, dan apapun kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang menimbulkan hal positif, maka harus didukung bersama untuk kemajuan Kabupaten Jombang. Dalam rangka mewujudkan kepedulian terhadap lingkungan, Polda Kalimantan Timur menggelar kegiatan penanaman pohon mangrove di area pantai Makosad Brimob Polda Kaltim, Balikpapan. Kapolda Kaltim Irjen Pol Nanang Afianto mengatakan kegiatan penanaman pohon tersebut masih dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-78 dan Hari Ulang Tahun Poluan RI ke-76 dengan menanam bibit mangrove sebanyak kurang lebih 350 pohon mangrove. Kapolda juga menyampaikan terima kasih atas dukungan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan serta PT Inti Pratama Group yang peduli melestarikan hutan mangrove dari abrasi di wilayah pantai Stalkuda dan mengurangi pemanasan global. Ia juga berharap gerakan penanaman pohon ini dapat membangkitkan semangat, motivasi, dan membudayakan penghijauan sebagai upaya menjaga keberlangsungan ekosistem. Kita melakukan kegiatan yang mendukung kegiatan pemerintah, terutama di bidang pelestarian lingkungan. Nah, pada kesempatan ini kita akan mencoba di areal-areal milik Polda yang kita tanamin pohon mangrove. Hari ini kita nanam kurang lebih 462 pohon dengan menggunakan metode buoy spot. Jadi kita tahu bahwa di daerah pantai pesisir sini ini tidak bisa asal tanam saja. Kita sudah mencoba beberapa kali, ternyata belum berhasil. Sehingga kita mencoba sekarang melakukan teknik buoy spot dengan tujuan bahwa pada saat penanaman awal ini tidak akan hilang karena terkena ombak. Dalam melakukan pelayanan serta mendekatkan diri kepada masyarakat, Ibda Suharno, Kapolsek Kedurang Ilir, Polres Bengkulu Selatan, Polda Bengkulu, mengajarkan mengaji kepada anak-anak di wilayah hukumnya. Tugas seperti ini yang sering dilakoni Ibda Suharno, Kapolsek Kedurang Ilir, Polres Bengkulu Selatan, Polda Bengkulu, yang selalu dekat dengan masyarakat ini rutin mengajar anak-anak mengaji di sela-sela kesibukannya. Selain itu, Ibda Suharno selain sebagai guru mengaji di beberapa wilayah Kedung Ilir, juga sekaligus pendiri Taman Baca Pondok Ngaji Babin Kamtipmas yang berada di Desa Padang Manis, Kecamatan Mana, Kabupaten Bengkulu Selatan, yang didirikan pada tahun 2017 silam. Kegiatan ini juga memudahkannya untuk bergaul dan mengobrol secara langsung dengan warga, sehingga keluhan terhadap Kamtipmas dapat diantisipasi sejak dini. Atas berbagai kegiatan sosialnya tersebut, Ibda Suharno mendapat berbagai penghargaan, mulai dari Kementerian Agama, Kapolres Bengkulu Selatan, Gubernur Bengkulu, hingga mendapatkan penghargaan Sekolah Perwira oleh Kapolri pada tahun 2022. Berbagai cara dilakukan oleh personil kepolisian dalam melayani masyarakat. Salah satunya adalah Kompol Hajajang Mulyaman, Kasubdit Gasumdit Samapta Polda Banten yang melakukan bedah rumah kepada warga yang tidak mampu. Ini kondisi rumahnya sekarang seperti ini. Kemarin kita datang hari Jumat dalam keadaan masih berdiri ya. Sekarang udah ambruk. Tidur di sini sekarang? Ya. Yang penting saya coba tidur Pak. Rumah ini udah bertahun-tahun nggak kebangun-bangun. Saya lapar
Saya minta cuman di foto-foto aja. Belum dapat sampai sekarang ini, sampai rubuh. Saya sedih, Pak. Ya kalau Bapak boleh sama saya, banyak-banyak terima kasih. Itu Pak, yang penting saya ada buat tidur. Yang penting saya layak buat anak saya yang masih sekolah. Ibu mau dipakai tempat ngaji lagi nggak? Iya, insya Allah, insya Allah. Rumahnya sudah roboh, ya sekarang tidurnya di sini. Insya Allah doa kita semua mudah-mudahan impian Ibu Rena terwujud memiliki rumah. Insya Allah. Terima Ya, kasih, sabar, Pak. ya. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu ya. Saling mendoakan. Insya Allah doa kita semuanya. Semua ini pertolongan dari Allah. Inilah anak yatim yang bernama Agung Sadayu. Ini anak yang suka ngaji di sini. Nanti bangunan ini insya Allah kita akan bangun. Di depannya nanti kita akan buatkan ada tempat ngaji. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mohon doanya semoga pembangunan bedah rumah ini segera selesai. Insya Allah. Ini adalah bakti kami untuk negeri. Alhamdulillah fondasi sudah rampung nih. Ukuran yang kita kesepakati dengan Ibu adalah 6:12. Dalam keluarga ada kamar 2, dapur. Semoga doa dari anak yatim, semoga hanya Allah yang membalas amal baik Bapak dan Ibu sekalian. Amin. Dukungan dan doanya, mudah-mudahan rumah ini bisa terwujud menjadi impian anak-anak yatim dan bisa anak-anak ini di sini belajar ngaji. Ibu, doanya ya. Ya sayang ya, semuanya ya. Belajar Ya, ngajinya. nanti di sini kalau sudah dibangun, jadi tetap ngaji lagi. Ya. Presisi Utama akan segera kembali, tetaplah bersama kami.